Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Ratibul Haddad itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad Al-Haddad ratibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad Al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Ratibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Ar-Rifai atau Muhammad Al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi, Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi ini hari ya di bawah seorang kulit itu aja. Kami silakan Bapak duduk ya. Ada 3 pertanyaan Pak Iman. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Qita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmi Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi.
Itu di dalamnya dibongkar bagaimana Skandar Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku Menakar Kesiahan Nasab Habib, kemudian buku Terputusnya Nasab Habib, kemudian buku Metodologi Ilmu Nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Keturunan Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aun bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aun bin Hinham bin Aun bin Musa al-Khadim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Khadim tidak punya anak Aun, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal, mereka mencangkok Bani Ahdal.